Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas mengenai keramik. Ya, ini sedikit sekali ya. Memang semakin pertemuan semakin banyak tuh, semakin menginjak 10 ke atas, audio partisipannya semakin berkurang. Itu adalah hal yang seharusnya tidak terjadi ya, harus tetap semangat. Atau mungkin ada kendala dalam jaringan ataupun pakai data yang mau habis akibat terlalu sering mengambil kelas gitu. Karena kita untuk Zoom ini dari paket data Kemendikbud memang tidak tercover di bagian Zoom, tapi hanya tercover pada bagian Google Meet. So there's something I've been learned from this pandemic season with the government program, or you can say from ITK program, daring section. There's a lot of problem with this solution, but it happened with the offline class too. If you realize that. Oke, kita masuk ke bagian keramik hari ini. Share screen. Where is it? Share. Oke, kita masuk ke sini dulu. Nah, ini adalah bahan material keramik ya. Jadi keramik itu adalah sesuatu yang paling banyak ditemukan di bumi atau di sekitar kita, di mana di sini outline dari pembelajarannya mengenai introduction to keramik. Pengenalan, terus kemudian struktur keramik, proses keramik itu bagaimana pembuatannya, general properties, application, and engineering ceramics class and composite. Teman-teman pasti udah ada yang sudah ngambil komposit? Pak, jadi mata kuliah pilihan Pak sekarang. Oh yes. Belum Pak. Belum ya. Nah, beberapa senior kalian dahulu itu mengambil mata kuliah komposit dan ada yang tidak, tapi ada juga yang tidak mengambil mata kuliah komposit tapi TA-nya komposit ada. Nah, di bagian ini memang keramik itu dia bisa digolongkan menjadi komposit juga selama dia digabungkan dengan logam ataupun dengan polimer tertentu. Ini objektif, student are required to understand basic structure properties and application keramik, identifikasi, dan komposit material. Ini keluaran outputnya. Sumbernya dari mana aja? Ini ada 3, Smith, EWF, Hasmi, dan seterusnya. Ini nggak bisa lebih gede lagi ya, fit will one touch. Nah, ini pengenalan mengenai keramik, di mana ada klasifikasi di sini. Keramik itu adalah sesuatu yang inorganik dan juga non-metallic material, dan juga dia primary ionic and covalent bonded. Jadi keramik itu adalah suatu senyawa, suatu material inorganik atau non-metallic material yang memiliki ikatan ionik dan kovalen. Sifat yang menarik dari keramik adalah dia tuh keras ya, pasti. Keras dan getas. Keras sama getas beda ya. Depending on of bonding. Jadi tergantung dari ikatannya. Ikatan siapanya? Ikatan atom, ikatan antar atom. Ikatan antar molekulnya. Nah, terus kemudian hal yang
menjadi keuntungan ya, atau advantage properties or big data point from the properties of ceramic. High melting point-nya itu tinggi. Jadi dia memang dikategorikan sebagai material yang memiliki temperatur melting tinggi, sekitar di atas 3000-an. How we know about that? Ya, kita perhatikan saja di furnace yang atau sedang dikerjakan pandi di laboratorium mesin, itu kan ada furnace buatan pandi. Nah, itu material batu tahan api itu kan terbuat dari keramik. Otomatis dia harus memiliki temperatur yang sangat tinggi atau titik melting yang sangat tinggi karena dia harus melelehkan logam yang 1000-an. Otomatis ya 3000-an dia harus melting. Baru ketahanan aus yang besar ya. Ketahanan ausnya tuh sangat tinggi. Jadi keramik itu memiliki ketahanan aus yang sangat tinggi karena dia ikatannya sangat kuat di situ. Baru high hot hardness, pengerasan yang sangat tinggi juga untuk memperhalus sebagai permukaan. Tapi high hot hardness ini depends on composite keramik ya. Dia harus dijadikan komposit dulu baru dia high hot hardness. Jadi ada semen carbide, terus ada grinding well, itu pakai keramik. Nah, klasifikasi dari keramik itu jenis-jenisnya ya. Keramik bisa dibagi menjadi beberapa tipe. Ya. Keramik bisa dijadikan beberapa tipe seperti konvensional keramik ya. Keramik konvensional atau keramik umum itu apa? Tableware, sanitary pottery, brick, tiles, glass, refractory, electrical porcelain, kayak misalnya gelas, terus kemudian ada apa namanya tuh biokeramik, bagian-bagian gigi ataupun material lain, ya kan? Terus advance keramik, materi keramik yang terbarukan atau maju itu seperti biokeramik, cutting tool, semikonduktor, superkonduktor, ferromagnetic materials itu semua material yang dikombinasikan dengan material keramik. Nah, memang kalau misalnya di keramik kita akan lebih fokus kepada bondingnya. Bonding dalam artian itu adalah ikatan antar atom, ikatan dua unsur yang berbeda memiliki ikatan. Kalau misalnya di metalurgi 1, teman-teman ingat ada yang namanya interstisi sama substitusi. Nah, kalau yang kecil ini kan artinya interstisi, dia masuk menyisip ke bagian dalam apa namanya struktur atom. Ada yang stable, unstable. Unstable ketika ukurannya tidak mendekati dengan atom yang lainnya. Jadi tidak mepet. Kalau misalnya dia mepet, ya stable. Artinya material tersebut tidak mudah berubah struktur kristalnya dan juga lebih solid dan titik equilibriumnya panjang. Sedangkan kalau misalnya dia sangat kecil seperti ini ya, ini kan kecil sekali. Ada gap antara atom ini dengan jadi ada dispasial, bahasanya dispasial, diameter spasial yang muncul akibat dari interstisi yang sangat tidak sesuai gitu. Nah, kalau tidak sesuai nanti dia akan dikatakan kondisi unstable dari struktur atom tersebut. Ingat ya, struktur atom ya, struktur material deh. Terus kemudian ada disposition of ions, di mana di sini ada CN jumlahnya itu berapa, range cation cation radiusnya, rasionya, dan anion radiusnya berapa, lebih dari 0,7, corner cube-nya, core of octahedron, dan seterusnya. Jadi tergantung CN coordinator number, radius rasio, R cation per R anion. Itu adalah radius rasio. So we continue the simple ceramic crystal structure. As you can see in here, cesium chloride crystal structure, simple ionic bonding,
equal number of CS plus and Cl ions. Cn with CnH radius ratio 0.94. As you can see, there's no satuan in here ya. Jadi dia masuk kategori juga APF. Terus kemudian di sini ada bidangnya, di mana dia setengah arahnya. Dan di sini ada contoh dari Cl terhadap Cs. Nah, si Cs ini akan menyisip meskipun ukurannya lebih besar dia dibandingkan dari si ukurannya Cl. A simple ceramic structure itu misalnya seperti ini. Predicted coordinate number of ionic solid CsCl and NaCl use the following ionic radii for prediction. Cs misalnya punya rasio 0,176, natrium punya 0,102, Cl min punya 0,181 nanometer. The radius for CsCl adalah R Cs per R besar Cl. Jadi nanti dapatnya adalah 0,170 per 0,181 sama dengan 0,94. Since this ratio greater than lebih baik daripada 0,732, saya show cubic coordinator CN8. Jadi karena dia 0,94 lebih dari 0,7 dia masuk ke kubik. Rasio radius rasio for NaCl ya, NaCl 0,56. Kurang dari 0,7 dikategorikan CN-nya sama dengan 6. Cn itu apa Pak? Cn itu yang tadi ya. Cn adalah koordinator number-nya. Nah, baru kemudian kita masih pakai rumusnya di kuliah metalurgi pertama. Packing vektornya berapa? Bagaimana cara menghitungnya? 0,68. Baru A-nya berapa? Nanti di situ bisa terlihat. How to calculate ya. Ini biasa ini. Teman-teman pasti udah bisa kalau misalnya disuruh ulang ya. Highly ionic bonding equals number Na plus and Cl min ion Cn sama dengan 6 radius rasio 0,56. Interstitial site in FCC and HCP crystal lattice. Interstitial atom small fit into empty void space in the lattice. Two types of interstitial types, octahedral and tetrahedral. FCC octahedral for octahedral interstitial site or FCC unit cell, and FCC tetrahedral 8 tetrahedral interstitial site FCC unit cell. Ini adalah menjelaskan mengenai struktur dari suatu keramik ya. Apa aja yang bisa dianalisis di struktur tersebut ya. Pertama rasio radiusnya, Cn-nya berapa, dan unsur terhadap unsur apa. Nah, itu yang di analisis ya dari suatu simple ceramic crystal structure. Dan dia tidak ada bagian tembaga. Ini ada AU sama L. Misalnya ini kalsium fluoride ya. Kalsium fluoride. Fluoride itu keramik ya. Kalsium juga keramik ya. Masuk ke situ. Ada juga unsur non-ferrous gabung dengan unsur keramik ya. Itu ada. Ini spinel crystal structure. Ini struktur spinel ya. Metal ion 2+, B metal ion 3+. Ada yang namanya perovskite, CaTiO3, perovskite, corner NO2 center form associated steel coating octahedral unit cell. Jadi memang kalau strukturnya logam itu lebih mudah dibandingkan strukturnya dari keramik ya, dan juga polimer. Keramik dia lebih kompleks dan dia bisa lebih daripada 3 sampai 4 depends on ikatannya, dan dia masing-masing akan memiliki proses tahapan tersendiri untuk pembuatannya. Tapi ini lebih ke material dia. Terus kemudian di sini ada karbon nanotube ya.
Kalau misalnya teman-teman lihat ini sungguh bagus banget kalau misalnya kita dapat material dengan ukuran nano yang memiliki struktur. Sometimes kalau misalnya, bukan sometimes ya, kita often banget kalau misalnya kita melihat suatu material berbentuk ukuran sampai ukuran nano yang bentuknya itu abstrak, ya tidak jelas, amorfus lah bahasanya, tidak beraturan. Tapi kalau misalnya teman-teman dapatnya strukturnya bagus, heksagonal, wah ini sangat tepat sekali untuk jadikan nanomaterial. Jadi semakin bagus bentuk ukurannya, semakin bagus juga yang akan kalian dapatkan entah dari sebagai material magnetik atau sebagai material yang memiliki properties yang lebih daripada ya logam segala macam bisa. Ini karbon and allotropes. Carbon nanotube, hexagonal pattern on tube and pentagonal on the cap, can form ropes for fiber and thin films. Application chemical sensor fiber material for composite electron producing cathode. Ini adalah silikat ya. Silikat mainly consists of silicon, oxygen, glass, clay, feldspar, mica, banyak banget. Jadi sifat keramik struktur ya, salah satunya mica itu ya. Strong bonding silikat SiO4 tetrahedron 50% kovalen 50% ionik. Ini silikat structure, excellent chain ring structure silikat, strong bonding silikat SiO4 tetrahedron 50% kovalen 50% ionik. Each oxygen has one electron available, can bond with the other positive ion. Ini silikat structure, three corner are bonded together with the other three. Unit formula Se2O5 min can form kaolinite, Se2O52, Al2OH42, Al2OH4. For example, this kaolinite positif, negatif, terus kemudian di atasnya elektrikal neutral. Nah, ini adalah salah satu quartz ya. Ini material quartz, salah satu keramik ini. Quartz memiliki high quartz ketika temperatur naik berubah jadi tridymite, crystal base, silica liquid. Banyak itu dijual di Shopee juga ada nih quartz. Feldspar industrial important ya. As you can see, this is the oldest coin, maybe from Yunani ya. Ini adalah potassium feldspar. Replaced from SiO4 and charge balanced by natrium, kalium sama kalsium Ba2 at interstitial sites. Jadi ini adalah nama-nama dari gabungan ya, feldspar, silica, network, terus coinite dan seterusnya. Dan untuk proses keramik ya, pembuatan keramik. Nah, ini adalah silika mineral composition. Jadi kalau silikanya quartz, tridymite, cristobalite, alumina itu apa aja, propalate, metacolonite, silimate, mullite, dan seterusnya. Ini nama-nama materialnya udah berbeda kalau misalnya dikategorikan keramik yang berbeda. Nah, terus kemudian proses pembuatan keramiknya bagaimana nih? Ya, keramik particle are normally mixed with the binder, pengikat ya, lubricant in dry, plastic or liquid form into the shape. Jadi ada yang dicetak dengan serbuk ya, kering, atau dengan plastik or liquid to form into the shape. Jadi ada yang nyambung juga, ada yang bentuknya liquid. Baru pembentukannya ada apa aja, pressing, isostatic pressing, extrusion, sama casting. Nah, dari 4 proses ini itu treatment yang bisa dilakukan adalah drying, pengeringan, sintering, pemanasan, hampir seperti kalsinasi ataupun ya kayak kalau logam tuh annealing, terus carburizing, annealing, terus full annealing dan seterusnya, sama seperti itu. Bedanya kalau sintering dia di bawah temperatur dari 2/3 ya, saya lupa, sintering itu
Kemarin ada soal juga, apa perbedaan sintering sama kalsinasi. Kalau sintering buat materi keramik, kalau saya bilang kalsinasi buat logam. Dan ini vitrification sama pengeringan juga dengan temperatur tertentu. Nah ini ya contohnya dye pressing yang saya juga pernah ngelakuin ini buat pellet ya, buat kapsul. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau kita minum obat kan ada pellet ya. Pellet itu kan dicetak gimana caranya? Di kayak gini, dye pressing namanya. Serbuknya dimasukkan, diinjek, ketekan, baru dikeluarkan bentuknya pellet. Seperti itu kurang lebih. Jadi nggak ada penambahan apapun di situ. Untuk nge-pressing dari serbuk langsung di-pressing aja langsung jadi material yang lain bentuknya. Dye pressing jadi filling, masukin, di-press, baru ejection. Gitu. Kebentuk tuh udah dikeluarin deh. Dia ngeluarinnya dari atas nih. Gimana cara ngeluarinnya? Kalau saya dulu kemarin pakai ini ada mesin kompaksi. Pas tinggal desain dasnya aja disesuaikan untuk ngeluarin materialnya. Terus kemudian ada isostatic pressing-nya. Pakai panas. Powder is placed when the form of the container subject to hydrostatic pressure. Simultaneous densification, low porosity, near net shape. Proses 100% material utilization, high operating cost, ya. Heapnya, sample operation, evacuate, and sit, sample clean up. Jadi pressure sini sama panas, isostatic baru kemudian ditekan. Nah, pas ditekan dia akan mengalami hot isostatic pressing. Itu untuk isostatic pressing. Nah, sedangkan kalau misalnya hot isostatic pressing ya, dia ada wire wound support box, ada insulation furnace-nya, ada wire wound, baru nanti dipanaskan ya, baru dikeluarkan, diimpor argon, clean and reused again. Jadi pakai argon. Component are loaded into furnace which place into pressure vessel. Temperature and pressure are rise simultaneous and held. Cooling is carried out as the gas is released. Component are removed from the furnace. Nah, contohnya power shield in a flexible mode, for example, polyurethane and then subject to uniform hydrostatic pressure. Ini adalah graphite block, bukan pipa polimer ya, graphite block. Ada powder, ditekan di situ, nanti kecetak materialnya. Nah, ini salah satu example of isostatic pressing of spark plug insulator. Press bank-nya yang mana? Turn insulator, fire insulator, glass and decorated. Nah, untuk dapat materialnya seperti ini. Jadi cetak bentuk, di-press, nanti dibuka seperti ini. Ujungnya karburator yang begini. Slip casting. Nah, ini adalah slip casting di mana forming thin wall complex shape of uniform thickness can be done in vacuum. Slip port itu mold, draining, top trimming, baru finish place. Slip preparation, slip casting, draining, trimming, removing, and finishing. Terus kemudian kalau teman-teman nanya, Pak, kalau misalnya dibuat keramik, buat cetakan gitu, itu masuk cair atau serbuk? Itu masuk cair ya, kan cair. Kemudian, dia sedikit lunak, pakai tanah liat, terus kemudian dibentuk, baru dikeraskan. Itu masuk keramik juga. Buat kerajinan tangan ya. Slip pour into mold, water absorber, finish place. Nah, ini adalah extrusion ya. Tahu sendiri kalau extrusion dia pasti ada kayak gini alatnya, ada ring auger, baru nanti didorong keluar. Plastic state forming under high pressure, producing refractory bricks, weir, pipes, hollow tiles, technical ceramic, electrical insulator. This is the extrusion ya. And this is the thermal treatments, drying, sintering, verification, di mana drying itu adalah tujuannya adalah menghilangkan air ya pada
atau organic binder atau pengikat organik sebelum dibakar. Improving grain strength, carry out 100-300 derajat Celcius untuk drying doang. And sintering, ini tujuan dari sintering, small particle are bonded together by solid state diffusion ya. Jadi temperaturnya harus lebih kecil daripada temperatur melting ya pasti. Kalau misalnya temperatur melting bukan sintering lagi namanya. Pertama, terdapat shrinkage tapi tidak diinginkan situ, makanya dilakukan sintering supaya dia ada kerekatan di situ. Atomic diffusion take place at the area of contact to form necking, then particles get larger and material is denser with the centering time, providing equilibrium grains untuk menunjukkan butiran yang lebih stabil, lebih merata, sama lower surface energy. This is the example of MgO sintering pada temperatur 1430 derajat Celcius in air of various time. Jadi dia mengalami perubahan di situ. Sintering atas, terus kemudian dipanaskan, jadinya porosity ya, ada banyak porosity yang terjadi di situ. Ini adalah hasil dari PG terhadap T-nya ya, dari percobaan. Processing of ceramic ya. The glass ini vitrification, the glass partially liquefied and fill the pores in the material. Aduh sebentar ya, sebentar.
Oke, mohon maaf tadi sebelumnya. Kita lanjutkan ya. Ini adalah proses yang tahap terakhir, proses yang terakhir. Vitrification, the glass pass liquid and film pores in material, then solidifier to form a vitreous matrix that bonds the unmelted materials upon cooling. Jadi ada perbedaan di sini. Supercooling liquid terhadap shrinkage dari proses pembukuan. Baru ini proses temperatur glassnya sampai dari D ke A. Dan untuk dari yang C ke B itu adalah kristalin solid. Antara proses ini dipengaruhi dari sumbu I-nya adalah specific volume dan temperatur. Memang kalau dilihat temperatur dari kristalin solid ini lebih rendah dibandingkan dari temperaturnya si glass, supercooled liquid ya, untuk proses purification. Jadi dia nggak boleh, dia hanya cuma sebatas C sama B doang. Nah, itu seperti itu. Ini material keramik secara umum ya. Sama seperti yang tadi, dia ada beberapa jenis. Dan fokusnya dari material keramik ini adalah terhadap bondingnya, ikatannya. Dan ini adalah klasifikasi material ya, berdasarkan beberapa sumber, ada dari Universitas di India. Dia memang membahas mengenai crystalline solid, have regular ordered ray, component held together in uniform intermolecular force. The component and amorphous solid are not arranged in regular array. Ini adalah ukuran-ukurannya. Nah, perbedaannya kalau misalnya logam, memang kita akan sulit sekali menemukan struktur atau merekayasakan struktur di dalam bentuk nano dengan hasil yang baik. Tapi kalau misalnya kita ke keramik, itu lebih mudah menstrukturnya, merestrukturnya, dan dapat kualitas bentuk yang lebih baik. Dia lebih tertata rapi, heksagonal atau tetragonal atau bola-bola, itu terbuat dari material keramik. Sedangkan kalau logam itu agak lebih sulit. Seperti itu, cenderung abstrak. Ini adalah semua material ya, di mana material ada logam di sini, ada kayu, ada lingkungan ya, ada plastik ya, terus ada ferrous, non ferrous, sama tekstil ya. Ada finishing juga dan segala macam. Itu jadi jenis material. Tipe material metal, semikonduktor, keramik, polimer. Nah, tipe-tipe material yang harus teman-teman tahu ya. Logam dipelajari di semester awal. Semikonduktor ini adalah advanced material ya, material yang tahap berikutnya. Keramik ini medium ya, polimer ini medium. Nah, teman-teman hanya perlu tahu sampai sejauh mana sih gimana proses pembuatannya, terus kemudian material keramik itu heat treatment-nya bagaimana, terus kemudian jenis keramik itu bagaimana, sampai di situ saja. Nanti kita akan bahas semikonduktor juga. Jadi semikonduktor itu misalnya kalian nanti dapat ini melihat di misalnya terjun ke suatu perusahaan ya. Ada detektor. Nah, detektor ini ujungnya tuh kok bisa dia mendeteksi apakah pakai infrared, pakai apa. Nah, bagaimana cara infrared itu mentransmisikan listrik berubah menjadi infrared. Nah, itu kan ada materialnya. Nah, materialnya itu semikonduktor. Seperti itu. Tanpa adanya semikonduktor ya nggak bisa ditransfer listriknya berubah jadi infrared. Atau teman-teman tahu yang alat-alat elektronik itu kan terbuat dari material itu ada semikonduktor, keramik, sama polimer. Ini untuk metal ya, strong, ductile, high thermal, opaque, reflective, dan juga polimer, covalent bonding, sharing of soft, ductile, low strength, low density, thermal, electrical, insulator. Kalau keramik ya, dia memang lebih cenderung ke ionic dan bonding. Metalik, oxide, carbide, nitride, sulfide, brittle, glass elastic. Ini adalah the material selection process, di mana application determine the required properties
mechanical elektrika, propertiesnya bagaimana, material identification requiring process, dan seterusnya. Kita langsung ke bagian ini clay ya, clay keramik. Jenis-jenis material dipakai. Ini adalah keramik ya. Wide ranges all group of material was ingredient are clay, sand, feldspar, organic material, metalik ya. Keramik itu ada dibagi menjadi gelas, semen, refractory, grinding wells, porcelain, enamels. Paling sering kalian kalau di TV-TV kan porcelain kan. Kayak buat gelas, buat piring, buat lantai, terus buat bangunan-bangunan, furniture ya kan. Tapi ada juga dipakai buat material elektronik, terus juga material terbarukan, macam-macam. Ini adalah contohnya gelas ya, keramik, amorphous substance made fusing forming minerals such as silica, limestone, and soda ash. Seperti ini. Nah, ini masuk ke keramik. Tapi bedain ya, polimer sama keramik itu beda sekali. Kalau keramik, dia memiliki berat jenis yang sangat tinggi, maksudnya sangat besar. Keramik. Tapi kalau misalnya polimer ya berat jenisnya rendah. Makanya dia kalau misalnya teman-teman ke kafe-kafe itu ada bedanya gelas keramik sama gelas ya orang bilang gelas kaca ya, kalau itu gelas keramik. Nah, sama yang gelas polimer. Kalau gelas polimer itu dia lebih ringan. Biasanya kalau saya dulu tuh di Surabaya ada tempat ayam Kentucky ya namanya Albaik atau apa ya, lupa saya. Itu tempat minumnya dari plastik gitu, nggak tipis juga. Kalau misalnya semen ya, fine powder banyak semen nih, batu bata, terus kemudian kayak genteng ya, genteng di Jawa tuh kan rata-rata dari semen kan, dari tanah lempung yang dibakar. Karena bisa lebih dingin rumahnya kalau pakai itu. Tapi kalau misalnya gempa, ada pakai itu ya mati orang di bawahnya. Batu bata yang dihantam. Refractory ya, contohnya able withstand high temperature use the high construction kilns for making iron, steel, and glass. Nah, refractory ini kalau misalnya teman-teman lihat apartemennya Pertamina dulu pakai dinding-dindingnya itu pakai refractory, dia bukan pakai semen. Refractory dicetak, nah jadi papan gede deh, bukan papannya kayak batako gede, tapi refractory beda sama kayak semen. Kalau semen dia akan kasar dia, cenderung kasar permukaannya. Kalau refractory halus jadi harus sudah melalui proses pemanasan dan seterusnya. Mahal juga kayak. Ini adalah abrasive grinding ya, terbuat dari keramik ya. Made by fine grinding alumina silicon carbide. Ini adalah porcelain enamels, metal-polite coating, musik glass, dan seterusnya. Ya, keramik itu awalnya keramikos namanya. Keramikos, burn, stuff in Greek ya. Dari Greek, dari mana? Negara mana? Indonesianya apa tuh? Yunani. Properties achieved through high temperature heat treatment, firing, usually metallic, non-metallic elements, sama seperti yang tadi ya. New keramik itu biasanya buat elektronik, komputer, aerospace, industri, dan seterusnya. Keramik primary unique structure of overall structure is of electronical. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ya dari semester lalu, kita kalau misalnya bahas material itu kata kunci utamanya kita harus tahu dulu tabel periodik. Tabel periodik kita paham, baru kemudian kita tahu golongan-golongannya. Oh, ini golongan jenis non ferrous, ferrous sama keramik. Terus kemudian ada gas mulia, ada segala macam. Nah, itu teman-teman harus tahu di situ. Nah, kalau sudah tahu, oh artinya saya bisa dong ganti komposisi dari cesium. Misalnya ada ClCs ya tadi ya. Klorin sama cesium. Saya bisa dong klorinnya saya ganti sama kalsium CaCs. Oh, bisa.
Kan masih keluarga dia, bondingnya masih bisa. Tapi dilihat lagi temperatur meltingnya, terus kemudian ikatan kovalen, ionik. Ya. Memang kalau misalnya bahas material ke kimia semua. Anion surrounding is cation are all in contact with it for a specific coordinator for number. There is a critical or minimum cation anion radius rasionya RC per RA sama kayak tadi. Dan properties keramik ya, brittle ya pasti brittle ya. Compressive strength, typical time, tensile strength-nya rendah. Ini originnya impact loading, originnya bagaimana? Keramik produk, nanti teman-teman bisa baca ini di halaman 101 ya. Masih ada ratusan lagi, new keramik, oxide keramik, refractory bricks, cutting, ini jenis-jenisnya. Kalau proses pembuatan yang biasa dilakukan itu keramik itu pakai firing aja. Dibakar ya di firing itu sama. Seperti itu. Ini produksinya, raw materialnya, milling, di mixing, ada formingnya, ada lebih banyak lagi, type casting, injection, extrusion, hot pressing, dry pressing, cold isostatic pressing, ya kan? Tadi, dibakar, contohnya. Ini juga di cutting dia. Kalau cuttingnya si keramik lebih mudah dibandingkan logam ya, tidak terlalu butuh banyak effort, kecuali di keramik logam, komposit susah, keras. Ini dry pressing, langsung aja masukin, di pressing berapa ton, langsung ke bentuk. Ini extrusion, masukkan keramiknya, nanti bentuk nanti. Oke, teman-teman nanti bisa baca ini, saya share dulu di mana yang bagusnya. kuliah.itk.ac.id. File. Oke, sambil nunggu masuknya ya. Bawa? Iya. Iya kan? Gimana? Sebentar. Apa? Oke ya, nanti bisa dicek di foldernya, sudah saya upload. Itu sekilas mengenai keramik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau di lapangan ya, keramik itu jelas-jelas berbeda. Pertama, berat jenisnya ya, sama polimer tuh telak sekali. Misalnya ada gasket. Gasket itu ada keramik sama polimer. Nah, gasket itu kan kalau misalnya kita mau masang flank ya, itu kan ada gasket tuh yang warna hitam.
Nah, warna hitam itu yang polimer. Nah, tapi kalau misalnya untuk di furnace ya kita pakai gasket yang dari keramik. Dari keramik pasang seret. Nah, itu lebih tahan temperatur tinggi. Dan teman-teman nanti ketika menjadi seorang engineer, yang penting konsepnya tahu dulu. Kalau misalnya temperatur operasional tinggi, jangan pakai polimer. Tapi kalau misalnya temperaturnya rendah, boleh pakai polimer. Temperatur rendah seperti apa? Misalnya dia dilewati sama air, dilewati sama udara, dan air pun air temperatur tinggi atau temperatur rendah. Tapi kalau misalnya air mendidih atau crude oil ya, crude oil biasanya pakai baja gasketnya. Tapi kalau misalnya kita air doang, air laut, air WTP ya pakai polimer. Tapi kalau misalnya dialirkan sama uap tekanan tinggi, uap atau saturated steam yang temperaturnya sampai 300-an derajat Celcius, dan juga atau dilewati sama proses aliran pembakaran, itu nggak boleh kita pakai sambungan atau gasket untuk memperkat ya, supaya tidak terjadi kebocoran pada sambungan pipa. Itu nggak bisa pakai yang polimer kalau temperaturnya tinggi, dan juga kayak uap ataupun pakai panas ya, dari panas kita pakai keramik biasanya. Dan itu ada jenis-jenis keramik yang sesuai dengan kode-kodenya lagi, dilihat saja. Yang waktu itu saya pakai gunanya patokannya adalah temperatur melting dari keramiknya dan juga jenis keramiknya. Kalau misalnya keramiknya dia mengandung cesium ataupun mengandung alumina, nah ini saya nggak bisa pakai di furnace kayak gitu. Saya pakainya itu biasa di saturated steam atau pakai untuk di crude oil. Tapi kalau misalnya di temperatur tinggi, kita pakai yang keramik yang refraktori yang sudah dimodif. Dia keramiknya terbuat dari ada tambahan logam non ferrous dan juga ada zirconium. Bukan zirconium. Saya lupa unsur apa ya tambahan satunya. Tapi dia lebih rapuh dan lebih berat gasketnya. Kalau misalnya kebanting ya pecah, makanya sampai pecah. Gitu. Ya, jadi poin penting di sini adalah bagaimana teman-teman menempatkan material pada kondisi fungsinya yang benar dan tepat. That's the point. Itu saja dari saya. Baterainya tinggal 36% lagi. Ada pertanyaan habis ini? Tidak, Pak. Kalau misalnya saya kasih tugas di kumpulnya minggu ini bisa? Sibuk nggak kira-kira? Alah, harusnya bisa sih. Kan belum ada tugas ya. Gimana bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tugasnya itu adalah membuat makalah mengenai, nanti saya pilihkan masing-masing orang berbeda. Mungkin minggu depan atau minggu ini ya. Tergantung nanti. Kalau misalnya kesempatan minggu ini ya otomatis nanti tentang keramik. Nah, keramiknya jenisnya macam-macam. Nanti dari keramik itu carilah proses pembuatannya bagaimana, aplikasinya buat di mana, dan gambar bondingnya seperti apa. Bagaimana, ada yang setuju? Kalau minggu ini Pak, lagi seminar KP Pak. Oh gitu. Iya Pak. Seminar KP sampai hari Selasa bukan ya? Minggu 11 ini Pak, berjalan. Ini lagi mulai dari hari Senin. Oke. Minggu depan mungkinnya. Jadi minggu depan sekalian material semikonduktor. Nanti saya bagi per orang nanti ngerjainnya, makalahnya baru nanti dikumpul dalam bentuk soft copy. Gitu. Baik Pak. Oke, Nicholas terima kasih. Pada yang lain ada yang komentar? Tidak, Pak. Nah, satu orang satu ya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.